Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ada kesempatan Allah untuk bersilaturahim dalam rangka memenuhi undangan pimpinan Partai Muhammadiyah Kawaman Sumberjo. Semoga dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa menjalankan segala perintah dan larangannya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana telah memberikan contoh dan teladan kita semua. Bapak saudara saya hormati, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Sumberjo, anggota, dan tentunya Ustadz Lukman Hakim. Tak kira so berkakir orang ngomong masalah itu. Masalahnya saya kita ada pernah mengundang Ustaz di kejutan tadi. Jadi mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Beliaunya ini yang mengasuh kajian rutin tarjih di Masjid At-Taqwa Sumberjo setiap hari Jumat. Mungkin biar ada waktu nanti kita bisa kumpul sama beliau setiap Jumat sore di Masjid At-Taqwa. Dan alhamdulillah juga pesannya banyak sekali ya. Ya itu enak sebenarnya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan nanti kita bisa mengundang beliau rutin, setiap kita ada lebih enak. Ini mungkin yang dan soal nanti ke depan akan memberikan banyak ilmu pada kita, terutama tentang Muhammadiyah yang punya berdasarkan HPT. Kalau selama ini kita kajian umum, alhamdulillah sekarang di Pucuk berada Ustadz Lukman yang mungkin membidangi bidang tersebut. Ya, mungkin selanjutnya sebelum kita mulai agenda malam hari ini, untuk mengawali biar nanti kita berkah dan manfaat dan lancar, maka kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Ustaz Lukman kajian sepenuhnya kami persilakan kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRN Kauman dan juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dalam cuaca yang hujan seperti ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk mencoba mengkaji dan mendalami agama atau at-tafaqquh fid din,
melalui kajian dengan melihat putusan dan juga fatwa yang ada di dalam Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan topik yang sudah disampaikan tadi, kita mencoba mengkaji kekajian, yaitu pemikiran yang ada di dalam Muhammadiyah. Maksudnya pemikiran agama yang ada di dalam Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah itu ada sebuah majlis, yaitu majlis yang disebut dengan majlis tajih. Sekarang namanya menjadi majlis tajih dan tajdid. Dan sebenarnya majlis ini berdiri tidak sejak awalnya berdirinya Muhammadiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah itu lahir tahun berapa Bapak sekalian, Bapak-bapak dan saudara sekalian? 1912. Tapi Majelis Tajih itu tidak lahir 1912, tetapi lahir atas rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Ketika itu berapa tahun? 15 tahun. Dan nanti ini menarik, artinya ada perkembangan pemikiran yang ada di dalam Muhammadiyah. Ketika kita mendengar atau melihat misalnya di media sosial ditemukan buku yang namanya Fikih Jilid Telu, Fikih Jilid Telu atau Fikih Jilid 3. Itu PDF-nya atau soft copy-nya jenengan bisa download di internet. Kalau saya punya aslinya, tapi karena kajian kita nggak ke situ, ya nggak saya bawa. Nah, Fikih Jilid Telu ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebelum berdirinya Majelis Tajih. Karena buku ini di dalam covernya itu dipublish 1924. Kemudian diklaim bahwasanya buku ini yang mana Bahyai Ahmad Dahlan ikut menulisnya, menulisnya, tapi sebenarnya tidak ditemukan bukti kalau Bahyai Ahmad Dahlan ikut menulis, karena di covernya itu tidak disebutkan penulisnya. Tapi terlepas dari itu, ini perdebatannya panjang ya Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dari buku ini ternyata ditemukan amalan-amalan yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah sebelum berdirinya Majelis Tajih itu sama dengan amalan-amalan yang dipraktekkan masyarakat Indonesia yang secara umum Bapak bermadzhab Syafi'i. Sehingga kunut masih ditemukan, terawihnya juga berapa? 20, nanti tergantung kriteria 1 atau 3. Kemudian juga niat itu ditalafutkan. Niat itu apa? Dilafalkan. Kalau kita mau misalnya melakukan sholat isya, ya usolli fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilan kiblati adaan atau ma'muman lillahi ta'ala. Intinya banyak amalan-amalan yang umum dipraktikkan di masyarakat itu disebutkan dalam Fikih Jilid 3 ini. Ini suatu saat penting untuk kita kaji ya. Kalau tidak itu data yang ada yang perlu untuk kita ketahui. Tapi artinya
Muhammadiyah itu mengalami perkembangan pemikiran. Dan kok bisa? Nanti kita coba lihat. Nah, Majelis Takjim itu berdiri tahun berapa tadi? 1927. Atas inisiasi atau pemikiran yang digagas oleh siapa Bapak? Dan saudara sekalian, siapa penggagasnya? Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur seorang tokoh agamawan dari mana Bapak? Surabaya. Dari Surabaya. Dulu temannya Kiai Haji Wahab Hasbuo. Dan Kiai Haji Mas Mansur masuk Muhammadiyah tahun 1921 karena dulu interaksi Kiai Haji Mas Mansur dengan Kiai Ahmad Dahlan. Ketika Kiai Ahmad Dahlan di Surabaya, maka Kiai Haji Mas Mansur ini yang sering menawarkan penginapan kepada Kiai Ahmad Dahlan. Dengan Kiai Ahmad Dahlan menginap di rumahnya Kiai Haji Mas Mansur, maka terjadi apa? Diskusi dan pertukaran pemikiran atau keilmuan. Karena Kiai Haji Mas Mansur ini sosok ulama yang secara ideologi sebenarnya dari Islam tradisional, dan dulu yang menggagas kelompok diskusi yang namanya Taswirul Afkar sama siapa? Kiai Haji Wahab Hasbuo. Dan kelompok diskusi ini yang melahirkan sebuah forum diskusi ketika sudah berdiri NU 1926 dengan nama LGM, Lembaga Gasul Masail, yaitu forum perkumpulan para ulama yang mengkaji masalah dengan referensi-referensi kitab kuning atau yang disebut dengan kutub Safra atau kutub Turos, sebagaimana yang sekarang ada di dalam NU dengan nama LBN. Nah, itu dulu juga yang mengawali Kiai Haji Mas Mansur. Nah, 1927 Mas Mansur menawarkan supaya di Muhammadiyah itu ada sebuah majelis yang fungsinya apa? Melakukan kajian agama. Ketika itu disepakati dan direstui 1928, dibentuklah struktural dengan ketua Mas Mansur. 1929 itu pertama kali Majelis Takjim melakukan muktamar khususi untuk apa? Mengkaji dan merumuskan pandangan keagamaan di dalam apa? Muhammadiyah. Melahirkan dua produk ketika 1929. Apa Pak? Tahu jenengan? Apa dua produknya? Ada di dalam buku ini. Apa namanya? HPT, Himpunan Putusan Takjim, jilid berapa Pak? 1. Jilid 1. Kita di Muhammadiyah sudah punya berapa HPT? 3. Jilid 1. Duanya enggak ada. Duanya tidak tertulis. Berarti ada yang tahu 1 dan 3. Duanya belum, karena ada beberapa catatan notulen yang belum ditemukan, sehingga belum dipublish. Tapi kita memiliki 2 yang sudah dipublish. Nanti insya Allah pasca muktamar mudah-mudahan sudah diterbitkan jilid 2. Nah, sebenarnya 1929 tadi melahirkan 2 produk atau 2 pembahasan yang ada di dalam HPT jilid 1 ini, yaitu kitab apa? Saya sering kemana-mana, ternyata warga Muhammadiyah juga masih sangat jarang mengkaji takjim. Hampir di semua tempat, tidak hanya di sini, pasti nggak bisa menjawab. Ketika saya tanya kitab apa yang ada di dalam HPT kita pertama, saya belum pernah menemukan di satu tempat langsung bisa menjawab. Yaitu Kitabul Iman. Kalau jenengan lihat dalam HPT kita, maka kitab pertama adalah Kitabul Iman.
yang berbicara tentang akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah. Sebagaimana hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Al-imanu apa? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Terus Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu bicara tentang rukun iman yang 6 itu. Dalam pandangan Muhammadiyah itu yang disebut dengan apa? Usul al-aqaid as-sahihah, yaitu pokok-pokok akidah yang benar. Jadi Muhammadiyah juga menggunakan akidah sahihah juga. Namanya apa? Usul al-aqaid as-sahihah. Berarti akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah adalah akidah yang benar, yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah kemudian di samping Kitabul Iman, 1929 juga mengkaji atau mengeluarkan tentang Kitabus Shalah. Tentang apa? Kitabul Shalah. Nanti jenengan bisa lihat di HPT jilid 1, itu kitab yang kedua. Bicara tentang apa? Kaifiyatus Shalah, tentang tata cara apa? Salat. Minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam. Itu 1929. Artinya kita memiliki kitab salat, tapi ini juga masih jarang dikaji di lingkungan Muhammadiyah. Dan mungkin sebagian warga Muhammadiyah malah familiar dengan tuntunan sholat sunnah Nabi. Dengan kitab-kitab yang lain tidak apa-apa, tapi jangan sampai HPT kita nggak tahu, tapi lebih familiar dengan kitab lain. Dan juga di Munas Tajih ke-29 di Jogja tahun 2015, Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan tuntunan sholat 5 waktu. 2000 berapa Pak? 15 di Jogja. Artinya kita sholat kita itu sudah cukup lengkap. Tidak hanya di HPT jilid 1, tapi juga ada di dalam HPT jilid 3. Artinya semua permasalahan sholat itu bisa kita temukan jawabannya secara lengkap atau tuntunannya melalui putusan tarjih. Tapi juga masih sayang, banyak di antara warga Muhammadiyah masih belum mengkaji, sehingga ketika terjadi permasalahan di masjid dan mushola Muhammadiyah juga bingung. Ini yang benar bagaimana? Isyarat pada waktu tasyahud itu digoyang-goyangkan atau tidak? Masih bingung. Misalnya iktidal itu sedekah atau lepas, masih bingung juga. Kemudian apa? Ketika mau sujud itu lututnya dulu atau tangannya dulu. Nah kemudian juga masih sering terjadi perdebatan kita di Muhammadiyah ini, kalau doa iftitah itu yang benar apa? Allahumma ba'id atau apa? Wajjahtu atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ini 3 doa iftitah yang populer, meskipun masih ada banyak doa-doa iftitah yang lain. Ini masih menjadi perdebatan dan terkadang menjadi politik identitas di tengah masyarakat. Padahal di HPT kita 1929 sudah menyatakan doa iftitah itu 2. Apa? Allahumma ba'id dan wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, dan seterusnya, itu panjang. Dan kemudian di Munas Tajih 2015 di HPT jilid 3 itu ditambah lagi bahwasanya doa iftitah juga boleh Allahu Akbar
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila titik. Tapi tidak digabung. Kalau di masyarakat kan ditambah apa? Ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Ini penggabungan dua hadis. Kalau wajah tu tadi hadis apa? Hadisnya siapa? Hadis Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Allahu Akbar kabira itu hadisnya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya ini kan dua hadis yang berbeda, tapi praktek di masyarakat meskipun kita tidak menyalahkan itu digabung. Nah kalau di Muhammadiyah dua hadis ini berarti apa? Menjelaskan doa ini semuanya boleh. Berarti bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya suatu saat kita sholat boleh pakai apa? Allahumma barik. Suatu saat boleh apa? Wajah tu. Suatu saat boleh Allahu Akbar kabira. Kalau jenengan mau sholat paket hemat, tapi bukan paket cepat, Pak. Kalau sholat paket cepat itu apa? Nggak pakai tumaninah. Paket hemat artinya waktunya mepet. Kita punya kerjaan yang keburu-buru, boleh pakai apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ terus apa? Isti'adzah atau ta'awudz baru al-Fatihah. Itu boleh. Kenapa? Karena Muhammadiyah menerima sebuah prinsip yang disebut apa? Tanawwu' fil ibadah. Apa Pak? Tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu apa? Boleh adanya pluralitas dan varian dalam pelaksanaan apa? Ibadah selama dasarnya apa? Quran hadis Sahih. Selama dasarnya sesuai dengan kriteria sunnah makbulah di dalam apa? Muhammadiyah. Nanti ada istilah sunnah makbulah, sunnah yang diterima di dalam apa? Muhammadiyah. Nanti kita bahas. Nah, tapi kalau jenengan tanya, lah kok di sekolah Muhammadiyah di buku Al-Islam yang diterbitkan oleh apa? Menang oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, kok doanya hanya Allahumma barik, kok tidak disebutkan apa? Wajah itu sama Allahu Akbar kabira, karena levelnya itu sekolah, Pak. Levelnya apa? Sekolah. Siswa itu suruh ngapalin satu saja Allahumma barik, sekolah 3 tahun juga belum hafal. Ya Allah. Apalagi disuruh apa? Tiga-tiganya malah komat tulisan. Tapi kalau kita hanya memahami satu, berarti sama dengan kita menempatkan dan memposisikan diri kita kayak siswa apa? Siswa apa? sekolah SD. Mau mancing dokter. Ya itu, ya memang kalau diurut memang yang paling sahih Allahumma baik. Kenapa? Karena riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih itu Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kalau wajah itu riwayat Imam Muslim dari siapa? Ali ibn Abi Thalib. Kalau tingkatan hadis yang paling kuat itu pertama yang diriwayatkan siapa? Muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baru tingkatan kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baru ketiga apa? Imam Muslim. Berarti kalau dilihat secara kualitas sanad hadis, kuat mana? Kuat muttafaqun alaih. Sehingga yang dipilih pertama Pak Allahumma baik. Tapi wajah itu bukan tidak sahih, karena riwayat siapa? Imam siapa tadi? Imam Muslim. Artinya boleh diamalkan. Itu tentang
tentang tadi kita sholat, dan masih ada banyak permasalahan sholat yang lainnya. Nah, kemudian 1929 sampai di sini sampai 1972. 72 itu Muhammadiyah baru menghapus tentang masalah kunut. Artinya sebelumnya Muhammadiyah kunut. Nanti jenengan nggak usah gawok. Dan mudah-mudahan penasaran. Tak penasaran mau ngaji takjil. Kalau nggak penasaran ya supaya dia sejarah kok dihapus. Atau sebagian orang Muhammadiyah juga salah memahami. Berarti dulu sejak Bayi Ahmad Dahlan Muhammadiyah nggak pernah kunut. Nah, kemudian tadi ini HBT jilid 1. Kemudian kita juga sudah punya HBT jilid 3. Artinya sudah cukup lumayan dan banyak produk-produk pemikiran Muhammadiyah. Oke. Kembali ke pembahasan tadi, itu sekilas tentang historitas atau sejarah ketarjian yang ada di Muhammadiyah. Kemudian kembali kepada istilah tarjih. Kenapa kok di Muhammadiyah ada majelisnya itu dinamakan majelis apa? Tarjih. Tarjih itu apa artinya? Apa Pak? Menguatkan. Jadi tarjih itu secara bahasa artinya apa? Menguatkan. Artinya, kenapa kok menguatkan? Kalau menguatkan itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang tidak. Berarti ada apa? Sesuatu yang ditimbang. Itu secara apa? Bahasa. Secara etimologi atau secara lughatan, artinya tarjih itu apa? Menguatkan sesuatu. Secara istilah atau secara terminologi, tarjih itu berasal dari disiplin ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Bedanya fikih kalau sama usul fikih, secara sederhananya pokoknya fikih itu produk hukum yang sudah jadi. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini apa? Mubah dan sebagainya. Itu yang disebut apa? Fikih. Tapi kalau usulul fikih itu membahas teori atau metodologi bagaimana melakukan istinbatul ahkam, bagaimana menggali hukum itu berdasarkan an-nusus asy-syar'iyyah atau teks-teks syariat, yaitu berasal dari Quran dan sunnah atau hadis. Itu yang disebut apa? Usul fikih. Oke. Istilah tarjih berasal dari, kita awali dulu dari usul fikih. Tarjih itu sebuah istilah yang muncul di dalam usul fikih. Nanti di Muhammadiyah sebenarnya sudah ada usul fikihnya Muhammadiyah apa? Jadi sendiri. Usul fikihnya Muhammadiyah apa? Apa Pak? Kalau fikihnya kan tarjih, HPT ini ya fikih Muhammadiyah. Dan sekarang usul fikihnya di dalam Muhammadiyah apa? Manhaj tarjih. Namanya apa? Manhaj tarjih. Jadi kita di dalam Muhammadiyah itu juga punya manhaj. Jadi antaranya manhaj yang berkaitan tentang istinbatul ahkam, bagaimana menggali sebuah hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam manhaj tarjih, sebagaimana dalam usul fikih, itu ada metode yang disebut dengan metode taufiki. Metode taufiki itu apa? Metode sinkronisasi atau harmonisasi atau rekonsiliasi. Artinya apa? Metode ini digunakan ketika terjadi ta'arud al-adilah. Apa? Ta'arud al-adilah, kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Berarti kalau kita sumber hukum tadi apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menemukan dalil
di dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara pemahaman kita itu terjadi kontradiksi. Kalau pemahaman Allah dan pemahaman Rasulullah tidak mungkin terjadi kontradiksi. Kenapa kok tidak? Karena kalau Al-Quran kontradiksi satu dengan yang lain, berarti Al-Quran batal sebagai wahyu. Nabi kalau statementnya itu kontradiksi satu dengan yang lain, berarti Nabi tidak masuk. Padahal Nabi kan terbebas dari dosa. Al-Quran mengatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mungkin mengeluarkan sesuatu berdasarkan apa? Hawa nafsunya, akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu apa? Sebuah wahyu yang diwahyukan. Artinya hadis dan Quran dalam pandangan Allah dan Nabi tidak mungkin apa? Terjadi kontradiksi. Tapi bagi pandangan kita atau pandangan para mujtahidin, para ahli ijtihad, itu bisa dianggap apa? Kontradiksi, karena keterbatasan apa? Akal di dalam memahami wahyu. Dan ketika terjadi kontradiksi antara dalil satu dengan yang lainnya, maka ada urutannya Pak. Ini jenengan apa? Coba pahami. Kalau jenengan paham ini, nanti terjadinya ikhtilaf. Kok saya gini, yang lainnya kok gitu? Itu sudah selesai. Dalam arti kalau jenengan punya pandangan, oh dasar saya ini, metodologi saya ini loh yang penting. Karena kalau kita khilaf terus bentrok, itu kan biasanya sama-sama nggak paham dan nggak tahu bagaimana menyimpulkan sebuah hukum atau permasalahan. Nah, ketika terjadi dalil yang kontradiksi tadi, contoh hadis yang sudah kita bahas tadi, yang mudah saja contohnya. Tadi ada doa iftitah. Menurut riwayat muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah itu mengamati sholatnya Nabi antara Allahu Akbar dengan membaca Al-Fatihah. Nabi itu yaskutu, diam, hunayatan, diam, tidak begitu lama, tapi ada yang dibaca. Kemudian Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau baca? Maka Rasulullah menjawab apa? Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Tapi bagi hadis Ali bin Abi Thalib, ketika itu menggambarkan sunnah fi'liyahnya atau sunnah qauliyahnya Nabi di dalam apa? Sholat. Ketika Nabi sholat, itu yang dibaca wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Ini kan artinya ada dua hadis yang menceritakan tentang sholatnya Nabi, ternyata apa? Berbeda. Sama-sama sholatnya kok. Menurut Abu Hurairah doa iftitahnya apa? Allahumma baik. Menurut Ali bin Abi Thalib kok wajjahtu. Kalau jenengan melihat dua narasi atau berita ini, yang jenengan lakukan apa kira-kira? Yang paling kuat. Ya, ada dua informasi ini. Kira-kira jenengan gimana cara memahaminya? Disinkronkan, diharmoniskan, atau ditarjikan? Ditarjikan ini berarti dipilih satu, ini yang diamalkan, yang lemah tidak diamalkan, atau dihapus, yang satu apa? Ya dihapus, berarti hukumnya sudah mansuh. Kalau jenengan kira-kira bagaimana dua hadis ini? Itu diharmoniskan. Nah, cara mengharmoniskan itu namanya apa? Thariqatul jam'i wa taufiq. Apa? Thariqatul jam'i wa taufiq, yaitu sikap bagaimana kita mensinkronkan dua dalil yang nampaknya kontradiktif sehingga
keduanya sama-sama bisa Gunakan. diamalkan atau digunakan. Ya contohnya tadi doa iftitah. Berarti bagaimana cara menggunakannya, Pak? Sekali pakai apa? Allahumma baik. Sekali pakai wajah tuh. Berarti keduanya diamalkan. Karena kaidahnya al-iman khairun minal iman. Apa? Al-iman khairun minal iman. Mengamalkan dalil itu lebih baik daripada menganulir atau apa? Membatalkan yang satu. Karena dalil ini kan apalagi sama-sama suafainya, berarti semuanya kan dari Rasulullah. Contohnya banyak ya. Contohnya apa? Banyak. Misalnya ini yang mungkin banyak orang Muhammadiyah nggak tahu, tapi saya jelaskan, jelas penjelasan saya nggak detail juga, karena saya poinnya nggak di situ. Kalau jenengan sholat secara jamaah, secara apa? Jamaah di sholat lailiyah, sholat apa? Lailiyah, sholat malam itu apa? Maghrib, isya dan subuh. Imamnya pada 2 rakaat yang pertama itu membaca basmalahnya jahran atau siron? Jahran oleh, siron oleh. Ya, jahran atau siron? Jenengan di Muhammadiyah? Siron. Secara umum siron, Pak. Ada Masjid Muhammadiyah dan Musala Muhammadiyah jahran? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi sebenarnya pandangan Muhammadiyah bagaimana? Dalam masalah ini nanti metodologinya sama, al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Suatu saat kita bahas. Intinya menurut keterangan hadis Abi Hurairah, bahwasanya Abi Hurairah itu menjelaskan ketika Nabi sholat, yang dibaca oleh Nabi itu apa? Basmalah. Artinya basmalahnya apa? Jahran. Kemudian menurut hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah ditanya bagaimana bacaan Nabi di dalam sholat, Ummu Salamah jawab apa? Kana yuqatti'u ayatan. Nabi itu apa? Memotong bacaannya satu ayat-ayat, terus Ummu Salamah bilang apa? Memulainya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Ummu Salamah bisa menemukan apa? Bacaannya Nabi Bismillah itu apa? Jahran. Tapi menurut hadis apa? Hadis Anas ibn Malik. Anas ibn Malik menjelaskan, saya pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Falam asma minhum ahadan yaqra Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar salah satu seorang pun dari mereka yang pernah membaca apa? Basmalah. Berarti kan ada kontradiksi. Dan ternyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini juga al-jam'u wa taufiq, keduanya disinkronkan. Dan bagaimana cara mensinkronkan? Ya kalau bismillah kalau. Ya itu betul, Pak. Jadi boleh imam apa kadang-kadang jahran, boleh kadang-kadang apa? Siron. Dan ini untuk perkembangan dakwah Muhammadiyah lebih apa efektif, sehingga masalah basmalah jahran atau siron itu sudah tidak menjadi perdebatan di tengah apa? Masyarakat, tidak menjadi politik identitas. Tapi kalau ada orang yang bilang Muhammadiyah itu kalau sholat nggak pakai basmalah, terus alhamdulillah, padahal surat Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? 7. Kalau di mushaf dengan ayat pertama apa? Bismillah. Artinya kalau orang sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, Al-Fatihahnya ayatnya lengkap atau tidak? Hilang satu. Sehingga kalau ada orang Muhammadiyah jadi imam
langsung hamdalah. Biasanya ada orang yang mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisahkan diri, menganggap orang Muhammadiyah itu enggak baca basmalah langsung apa? Al-Fatihah. Itu tidak ada dasarnya juga. Kalau jenengan baca HPT kita 1929, coba putusannya apa? Setelah kita disuruh isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma qra'il basmalah. Kemudian bacalah basmalah. Tsumma qra'il Fatihah, kemudian bacalah Al-Fatihah. Jadi tidak ada di kitabnya orang Muhammadiyah yang menjelaskan kalau orang Muhammadiyah itu tidak baca basmalah. Kalau basmalahnya siron, itu mungkin dan umum diperhatikan oleh warga Muhammadiyah. Itu contoh al-jamu wa taufiq. Contohnya masih banyak lagi. Misalnya apa? Misalnya kita salam waktu sholat. Salamnya lengkap atau enggak Pak? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan ke kiri atau assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau makmum, ya komplit Pak. Kalau imam setengah. Kalau makmum komplit, kalau imam setengah. Kok bisa imamnya apa setengah, makmumnya malah Penuh. komplit. Komplit. Serius? Secara umum tidak komplit kalau di Muhammadiyah. Komplit. Masih Pak, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tarik nafasnya juga agak panjang Pak. Apalagi dengan posisinya imam. Vokalis Pak. Tapi ternyata dulu HPT kita itu salamnya lengkap karena berdasarkan hadis Wa'id ibn Hujr yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya atau kitabnya Bulughul Maram. Ternyata dikaji lagi di Muktamar Tarjih 2010 itu dikaji kembali dan ternyata hadis Wa'id ibn Hujr yang menjelaskan salamnya Rasulullah itu yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri itu lengkap, itu hadisnya kuat dan sudah diklarifikasi oleh HPT di sini. Dalam HPT jilid 1 ini menukil dari kitab Bapak Subulus Salam. Karangan siapa Pak? Imam Son'ani. Imam sama Son'ani. Syarahnya Bulughul Maram, bahwasanya riwayat ini bukan riwayat fardah. Riwayat fardah itu riwayat yang perawinya hanya satu, tetapi riwayatnya banyak. Artinya kalau riwayatnya banyak itu apa? Yuqawi ba'dua ba'dun, satu dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga kuat. Dan kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang salamnya Nabi itu tidak lengkap. Hanya assalamualaikum warahmatullah itu ternyata diriwayatkan sitata asyara sahabiyan, diriwayatkan oleh 16 sahabat. Artinya sahih atau tidak? Sahih. Sama-sama sahih. Yang ditempuh oleh Muhammadiyah juga al-jam'u wa taufiq. Apa al-jam'u wa taufiq. Jadi keduanya boleh diamalkan. Jadi imamnya mau salamnya lengkap ya boleh, tidak lengkap ya boleh, karena dua-duanya punya dasar. Itu contoh apa? Al-jam'u wa taufiq. Nanti contohnya masih banyak nih. Nah kemudian berikutnya itu metodenya yaitu tarjih. Ya, tarjih ini yang nanti memunculkan istilah majelis tarjih. Tarjih itu apa artinya? Raja'a yurajihu tarjihan, artinya apa? Menguatkan satu dalil untuk apa? Diamalkan. Dalil yang sahih disebut apa? Dalilun rajihun, dalil yang kuat. Dalil yang dhaif disebut apa? Dalilun marjuhun, dalil yang tidak apa? Kuat. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah ketika apa? Ketika melihat dua dalil yang kontradiktif tetapi tidak bisa diharmoniskan.
berbeda dengan amalan kita. Misalnya kita mau menjelang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sholat malamnya disebut apa? Tarawih. Ya, disebut apa dia? Tarawih. Tarawih atau qiyamu Ramadan. Oke. Nah, yang jenengan lakukan berapa rakaat? 11. Yang jenengan lakukan berapa? 11. Kenapa kok tidak 21 atau 23? Kasok. Kasok. Jadi alasannya cuma kasok. Mau 11 kasok loh. Apa mana mau 21 atau 23? Untuk sholat sana. Enggak, selain alasan yang apa? Manusiawi. Alasan manusiawi itu punya dasar nggak? Mestinya juga ada. Ada ya. Tapi apa? Tapi apa gitu. Nah di situ juga ada dua hadis, Pak. Ada dua hadis. Yang satu menjelaskan bahwasannya yang sholat malamnya Rasulullah itu 11. Tapi yang satu bilang apa? 20. Sekarang ada hadis yang sering dipakai oleh orang Muhammadiyah. Jangan harus tahu hadis dia. Harus apa? Harus tahu. Hadisnya siapa? Redaksi yang umum disampaikan oleh Mubalik Muhammadiyah. Aisyah. Kenapa kalau bicara sholat malam itu figur utamanya Aisyah, Pak? Yang sering menemani Rasul. Karena Aisyah itu istrinya Nabi. Apalagi sholat malam. Sholat malam itu sholat publik atau sholat privat, Pak? Privat. Bisa publik, bisa privat. Tapi yang umum itu apa? Privat. Apalagi di luar bulan Ramadan. Saya belum tahu, jarang ketemu menemui misalnya di luar bulan Ramadan terus sholat air jamaah di masjid. Kalau di Ramadan ya sholat apa? Tarawih atau qiyamu Ramadan. Tapi secara umum selain bulan Ramadan sholat malam itu dilakukan di rumah. Sehingga saksi kuncinya siapa? Aisyah. Karena Aisyah ini yang menemani Rasulullah di rumah atau secara apa? Private atau privat. Dalam keterangan Aisyah, hadisnya juga muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih tadi apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aisyah menjelaskan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah itu sholat malamnya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, sholat lain yang ada di bulan Ramadan disebut apa? Tarawih dan qiyamu Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, Tahajud. bisa disebut sholat lain, bisa disebut apa? Tahajud. Bisa juga disebut apa? Witir. Dan juga di bulan Ramadan disebut witir juga bisa. Karena dalam pandangan Muhammadiyah semuanya ini sholat malam karena pelaksanaannya sama. Meskipun dalam pandangan fikih itu dibedakan. Di sini Aisyah menjelaskan sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan wala fi ghairihi dan juga di luar bulan Ramadan tidak lebih dari berapa? 11 rakaat. 11 rakaat. Kemudian di hadis ini Allah yusolli arba'an, thumma yusolli arba'an, thumma yusolli talatan. Ini saya ringkas hadisnya, panjang. Nanti kalau saya baca semuanya enggak selesai. Artinya 11 formasinya 4, 3. Artinya 4 sekali salam boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Tapi di hadis Aisyah yang lain
itu juga Aisyah menjelaskan sholat malamnya Rasulullah itu jumlahnya juga apa? 11. Tapi formasinya apa? 2 sampai 4 kali berarti berapa? 8 terus 2 witir terus 3. Dalam hadis Aisyah, saya kenal hadis Aisyah itu formasinya gini. 2 sampai 10. Berarti berapa salam Pak? 5 kali salam. Terus 1 witir. Itu boleh juga. Dan kemudian juga tadi 2 sampai 8, kemudian 3 witir. Tapi ini penggabungan 2 hadis. Artinya meskipun kita belum bahas ya, yang kita kuatkan di Muhammadiyah jumlahnya 11. Tapi dalam melaksanakan 11 rakaat ini juga ada prinsip tadi, at-tanawwu' fil ibadah. Boleh melakukan ibadah yang berbeda atau adanya pluralitas karena dianggap semuanya benar. Berarti formasinya boleh 4-4-3. Boleh 2 sampai 10 kemudian 1 witir. Boleh juga 2 sampai 4 dari 8 kemudian 3 witir. Dan ini yang paling mudah untuk mengamalkan. Dan Muhammadiyah tidak mempertentangkan karena ada di kalangan masyarakat yang 4 ini tidak dipahami 1 salam, tapi dipahami apa? 4 ini 2 salam, ketika sudah 4 berhentinya apa? Lama. Karena mereka menggunakan apa? Sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2. Yang 4 ini ditaksis. Ditaksis itu dijelaskan dengan hadis 2 sehingga ditakwil. Empat ini hadis Aisyah tadi, tsumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina. Rasulullah itu sholatnya 4 ini maksudnya bukan 4 1 salam, tapi apa? 2 salam terus 2 terus Rasulullah berhentinya lama. Disesuaikan, ditakwil, mentakwil sesuatu. Mentakwil itu apa? Memalingkan sebuah kata dari makna hakiki kepada makna apa? Makna majazi. Kepada makna literal, kepada makna apa? Metaforis. Makna apa? Majaz. Berarti 4 ini tidak dipahami secara literal, tapi disesuaikan dengan hadis apa? Sholatul laili makna. Dalam keterangan Imam Sun'ani, takwil ini takwilun ba'id, pentakwilan yang agak jauh, yang lebih dekat. Yusolli arba'an itu mana dohirnya? Mana dohir itu apa? Makna yang segera, yang langsung bisa kita simpulkan. Berarti kalau 4 ya 4, berarti 4 1 salam itu yang dipahami oleh Muhammad dia, sehingga 4-4-3, 2 sampai 10 tambah 1, kemudian 2 sampai berapa? 8 3 witir. Ini semuanya boleh diamalkan. Metodenya apa tadi? Al-jam'u wa taufiq, yaitu metode mensinkronkan, mengharmoniskan apa? Formasi-formasi yang berbeda. Saya dipahami ya? Tadi kembali ke tadi, kenapa jumlah sholat tarawih di Muhammadiyah itu 11? Kenapa kok tidak 20 dengan 1 witir atau 3 witir? Padahal ada hadisnya. Di antaranya hadis Yazid ibn Ruman yang menjelaskan kana nasu fi ahdi Umar bin Khattab yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaat. Adalah para sahabat di masa Umar ibn Khattab melaksanakan sholat lain di bulan Ramadan. Kemudian muncul
istilah sholat tarawih itu berapa? Bithalatin wa ishrina rakaatan, 23 rakaat. Ini disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya apa? Imam Malik punya kitab hadis namanya apa? Al-Muwatta. Diriwayatkan oleh Yazid ibn Ruman. Tapi hadisnya ini dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kenapa? Karena Yazid ibn Ruman itu tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Kalau kita ada nabi, orang yang ketemu nabi disebut apa? Sahabat. Orang yang tidak pernah ketemu nabi tapi pernah ketemu sahabat disebut apa? Tabiin. Orang yang pernah ketemu tabiin tapi tidak pernah ketemu sahabat disebut apa? Tabiin. Yazid ibn Ruman itu berarti apa? Kalau tidak pernah bertemu Umar bin Khattab. Tabiin. Ya, Umar bin Khattab siapa? Sahabat. Berarti Yazid ibn Ruman tabiin. Nah, bagaimana tabiin kok meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab? Ini masalah juga. Kemudian berikutnya hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwasanya sholat malamnya Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas langsung menyebut Rasulullah. Sebenarnya bermasalah nggak? Tidak bermasalah karena Ibnu Abbas kalau meriwayatkan dari Rasulullah tidak masalah. Rasulullah sholat malam bithalatin wa ishrina rakaatan dengan 23 rakaat. Hadis Ibnu Abbas. Tapi sama Imam Al-Baihaqi. Imam siapa? Al-Baihaqi. Imam Baihaqi mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i. Karena Imam Baihaqi ini menarik. Seorang yang bermadzhab Syafi'i itu secara umum berhutang budi pada Imam Syafi'i. Kenapa berhutang budi? Karena Imam Syafi'i ini yang meletakkan fondasi madhab. Terutama dalam kitabnya Imam Syafi'i apa? Induknya madhab Syafi'i. Tetapi dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini berhutang budi pada Imam Baihaqi. Padahal Imam Baihaqi dengan Imam Syafi'i dulu mana Pak? Imam Syafi'i. Padahal secara umum kita berhutang budi pada bapak dan kakek kita atau kakek kita berhutang budi pada kita. Secara umum kan kita. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak. Imam Syafi'i berhutang budi pada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Baihaqi ini yang meriwayatkan banyak hadisnya ini yang menjadi dalil madhab Syafi'i. Jadi kalau jenengan ingin tahu dalilnya madhab Syafi'i itu, buku hadisnya secara khusus baca yang namanya apa? Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ini buku penting dalam madhab Syafi'i. Nah, ketika Imam Baihaqi menjelaskan hadis Ibnu Abbas tadi, Imam Baihaqi menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syaibah. Oleh siapa? Abu Syaibah. Kemudian dikatakan wa huwa dhaif. Dhaif. Hadis ini dhaif. Artinya kenapa kaum Muhammadiyah memilih 11 hadisnya apa tadi Pak? Muttafaqun alaih dari Aisyah. Yang 2-3 Yazid ibn Ruman dan hadis Ibnu Abbas. Keduanya bermasalah. Sehingga kalau ada dua dalil yang kontradiktif dalam konteks ini yang ditempuh apa? Bisa nggak rekonsiliasi atau harmonisasi Pak? Jadi kadang harus 11, kadang yang dilakukan adalah apa? Tarjih. Kalau tarjih tadi apa? Menguatkan satu dalil untuk diapakan? Kalau diamalkan, bukan untuk yang lain. Kalau yang baik untuk diapa? Ditinggalkan. Berarti dalam pandangan
jumlah rakaat sholat tarawih itu 11 karena metodologinya betul. Karena menganggap riwayat 11 itu lebih kuat. Tapi kita dalam Muhammadiyah ada prinsip tasamuh juga. Kita tidak membid'ahkan orang yang melakukan apa? 23. Tapi dalam pandangan kita yang kita amalkan apa? 11. Meskipun ini sekaligus nanti supaya jenengan tahu Muhammadiyah itu ikut mazhab atau tidak. Apakah Muhammadiyah berafiliasi kepada mazhab tertentu atau tidak? Kita ambil contoh sholat tarawih yang jenengan lakukan tadi, sudah jenengan rojikan tadi, hadis 11 lebih kuat. Kita cek di dalam mazhab yang 4 ada mazhab yang 4 itu Hanafiyah yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Yang kedua, tidak secara kronologi waktu, Pak. Malikiyah yang didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas. Kemudian setelah itu Syafi'iyah yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad Idris Syafi'i. Terus siapa lagi? Hanabilah atau Hambaliyah yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Syaibani. Ini secara kronologi atau secara urutan tahun. Kita cek dalam permasalahan sholat tarawih bagaimana pandangan mereka. Menurut mazhab Hanafiyah, sholat tarawih jumlah rakaatnya berapa? Tidak tahu, belum pernah baca bukunya. Berapa rakaat, Pak? Pernah baca bukunya mazhab Hanafiyah? Belum. Jadi jawabannya masuk. Kok 11? Enggak. 20. Kalau dibilang 20 itu pikirnya tergantung riwayat yang diikuti, Pak, maksudnya. Bisa 21, bisa 23. Tapi intinya kita sebut apa? 20. Sekarang Malikiyah, sholat tarawih jumlahnya berapa? 20. Malikiyah lebih panjang lagi, 36 dan 39. Berarti kalau jenengan harus gak bakat jadi pengikutnya Imam Malik. Wow, wes kesel loh. Orang mulai kasar kok. 39. Terus gak bakat jadi pengikutnya mazhab Malik. Terus Syafi'iyah berapa? 20. Bisa 21 atau 23. Hambaliyah mazhab yang dominan di mana? Di Saudi. Berapa, Pak, tarawihnya atau qiyamul Ramadan? Kalau jenengan lihat TV ada Imam Hamzah, siapa? Syekh Sudes sama Syekh Suren. Itu berapa, Pak, di TV? Pernah jenengan amati sampai rakaatnya atau enggak? 20 juga. Sehingga ada warga Muhammadiyah yang kebetulan apa? Umroh pada saat bulan Ramadan. Akhirnya pulang bingung. Nah, ternyata yang dipraktikkan Muhammadiyah itu gak nyocoki praktik di Mekah di Masjid Haram. Jadi bingung. Ya kenapa, Pak? Di Mekah dan di Madinah itu sekarang 20. Kalau zaman Imam Malik, ketika Imam Malik masih di Madinah berapa? 39. Tapi kalau sekarang mazhab di Saudi itu mazhabnya apa? Hambali, yang berarti 20. Sehingga tadi bingung warga Muhammadiyah dan itu. Kenapa kok 20? Karena sesuai dengan apa? Mazhab Hambali kan gitu. Nah, dari 4 mazhab ini yang semuanya mazhab Sunni, jenengan yang sholat tarawih 11 rakaat itu mengikuti mazhabnya siapa, Pak? Orang katut mati. Mengikuti mazhabnya siapa? Mengikuti mazhab Aisyah tadi, karena nggak ditemukan di
pendapat Imam Madhab. Yang jenengan tadi cari akal. Kalau gitu kita langsung bermadhab apa? Sahabat. Nggak main-main yang dijadikan apa? Istilahnya Rasulullah langsung. Nah ini artinya apa? Artinya dalam ketarjian juga ada wawasan tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Tetapi juga tidak bisa dibilang Muhammadiyah anti madhab. Terus maksudnya kalau anti madhab jenengan mau kita Quran dan Sunnah, nggak perlu kitab kuning, nggak perlu membaca kajian-kajian ulama. Terus jenengan apa model Al-Quran terjemah, kemudian apa kitab hadis terjemah dipahami diri. Ya bukan seperti itu. Artinya di Muhammadiyah tetap dalam melakukan kajian itu dirujuk keterangan-keterangan para ulama. Ketika bicara tafsir Al-Quran berarti yang membaca tafsir, memahami hadis juga apa? Dibaca kitab-kitab apa? Hadis. Dan bagaimana menyimpulkan hukum pandangan para fuqaha imam 4 itu bagaimana? Hanya saja dalam menyimpulkan Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Artinya putusan Muhammadiyah itu bisa satu masalah sama dengan madhab Syafi'i, di satu masalah bisa apa? Sama dengan Hambali. Contoh yang sama dengan madhab Syafi'i, takdirnya segini, sekuping. Kemudian apa? Contoh yang lain. Kalau jenengan baca basmalah tapi yang jahron, tapi kalau siron nggak sama dengan madhab Syafi'i, tapi cocok dengan madhab apa? Hambali. Di Mekah kan nggak pakai apa? Basmalahnya kan nggak jahron. Berarti di sini kita cocok juga, bisa Syafi'i, bisa Hambali. Terus misalnya apa? Subuh tidak kunut, jenengan cocok dengan madhab siapa? Syafi'i kunut loh. Hambali dan juga Imam Abu Hanifah. Artinya tadi di beberapa masalah Muhammadiyah terkadang mencocoki madhab, tapi terkadang tidak ditemukan padanannya kepada madhab siapapun. Contohnya apa? Sholat tarawih. Jangan baca kitab fikih nggak ketemu ini madhabnya siapa yang 11. Tapi kenapa kok kita amalkan 11? Karena kita mengacu keterangan hadis bahwasanya praktek sholat yang dilakukan oleh Nabi itu 11. Adapun hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan Nabi melakukan sholat tarawih 23, itu ternyata Imam Baihaqi mempersoalkan apa? Abu Syaibah tadi mengkritik apa? Rawinya sendiri. Nah itu kenapa kok kita kuatkan yang 11? Nah di sini apa mengandung prinsip bahwasanya apa? Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Ya, contoh tadi ini tentang apa? Tarjih. Contoh yang lain banyak. Misalnya kunut. Kenapa kok kita tidak kunut? Kemudian kalau misalnya mau apa? Mau sujud. Kenapa kok yang didahulukan lututnya? Tapi nanti kajiannya berikut. Ini ada sebuah metode-metode yang ditempuh dengan cara apa? Tarjih. Nah, dari sinilah muncul istilah majelis apa? Tarjih. Kemudian saya lanjutkan metode sinkronisasi itu. Berikutnya yang ketiga itu nasakh. Nasakh itu apa? Rafu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin apa? Mutaakhir, menghapus dalil syariat dengan dalil yang baru. Berarti ada sebuah hukum, ada dalil, kemudian hukum tadi dia apa? Dihapus, direvisi, diamandemen dengan dalil yang baru. Berarti kalau kita menggunakan nasikh, harus pendekatannya harus apa? Harus dikaji secara historitas atau secara tarikhiyah, harus diketahui sejarahnya. Kenapa? Karena kalau nasikh ada dalil yang nasikh menghapus, ada dalil yang mansukh. Berarti yang menghapus dalilnya harus lama atau baru?
Dalilnya baru atau lama? Baru. Baru. Berarti dalil yang dihapus lama. Nggak mungkin dibalik. Yang lama menghapus yang baru. Tapi yang baru menghapus yang lama. Nah ini contohnya apa? Misalnya dalam tarjih ada kitab yang namanya Ziyaratul Kubur. Apa Ziyaratul Kubur? Bukan kitab. Di kitab jenazah babnya Ziyaratul Kubur. Kalau kita di Muhammadiyah ziarah kubur atau enggak? Ziarah atau enggak? Ziarah pakai mobil juga. Pakai kendaraan tegak. Kita ziarah, tapi kita juga bilang zuru al-kubur litakul al-akhirah. Ziarahlah kamu kubur untuk mengingat apa? Kematian. Artinya Muhammadiyah bukan anti ziarah kubur. Hanya saja kalau kita di ziarah kubur nggak sampai meminta-minta, gitu. Nggak sampai apa? Minta-minta. Apa? Kerjaan juga lagi apa? Lagi serat. Kebetulan juga apa? Pelanggannya sepi. Kayaknya datang ke siapa? Yang di Tuban. Semua di Tuban. Umum tidak apa? Dengan kebetulan kok sepi. Nah itu yang nggak boleh. Itu minta kepada orang yang meminta. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi bukan berarti apa? Muhammadiyah anti ziarah kubur. Nah kenapa kok demikian? Kalau kita lihat ternyata ziarah kubur itu dulu apa? Dilarang. Nabi bilang apa? Untuk nahaitukum an ziaratul kubur. Saya dulu pernah apa? Melarang kamu dari ziarah kubur. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fasuruha. Kemudian apa? Sekarang apa? Ziarah. Berarti ada larangan. Ada apa? Ada larangan. Ada perintah setelah larangan. Tadi kan untuk nanya itu an ziaratul kubur. Saya dulu pernah apa? Melarang kamu dari ziarah kubur. Ala fasuruha. Sekarang apa? Ziarah kamu. Berarti kalau ada perintah setelah larangan menunjukkan arti apa? Artinya boleh. Artinya ziarah kubur apa? Boleh. Ini contoh nasakh. Berarti ziarah kubur dulu pernah dilarang, kemudian diperbolehkan. Tapi untuk melihat ini harus tahu sejarah. Kemudian contoh yang lain. Dulu Nabi sholatnya menghadap kemana? Kiblatnya. Baitul Masjid, Baitul Maqdis, atau di Masjidil Aqsa. Kenapa kok di Masjidil Aqsa? Karena ini kiblat apa? Nabi-nabi dari Bani Israil. Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir keturunan siapa? Jelas keturunan Ibrahim, tapi jalur yang mana? Ibrahim punya anak berapa? Ismail. Dua. Siapa Pak? Ishak sama Ismail. Ishak punya anak siapa Pak? Yakub ini yang disebut apa? Israel. Yakub ini disebut apa? Israel. Keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub ini punya anak berapa? 12. Salah satunya adalah Yusuf, kemudian Bunyamin, yang jenengan tadi bilang Yahuda. Tapi pakai dal. Karena orang Arab bilang dal itu berat, berubah menjadi dal. Sehingga Yahuda orang yang mengikuti Yahuda tadi disebut Yahudi. Itu loh kenapa muncul istilah Yahudi. Yang dari 12 ini melahirkan banyak nabi. Ada Musa, ada siapa? Sulaiman, ada Isa dan sebagainya itu, Yahya dan sebagainya. Ini kiblatnya ke Baitul Maqdis. Sehingga Islam ini datang harus punya koneksi dengan apa? Agama Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad pun yang dulu apa? Keturunan Ismail ini juga menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi karena Islam ini kan akhir dari risalah, harus punya identitas tersendiri. Akhirnya apa? Nabi berdoa supaya apa? Diadakan apa?
melakukan apa? Tahwilul kiblat. Kiblat itu digeser atau dipindah. Meskipun Nabi sudah menghadap sholat menghadap Baitul Maqdis berapa tahun Pak? Tidak pernah hitung. 1 tahun 6 bulan. Kemudian turun apa? Fawal liwajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ini artinya perintah sholat menghadap kiblat Baitul Maqdis itu dinasakh dengan dalil apa? Fawal liwajhaka syatral Masjidil Haram, sehingga pindah ke dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu. Kemudian yang keempat yaitu metode tawakuf. Tawakuf itu berhenti, tidak menyimpulkan sebuah hukum menunggu dalil yang baru. Ini yang disebut metode sinkronisasi. Padahal baru ngaji tadi sudah pembahasannya sudah sapono kayak. Tapi istilah tadi kembali tadi. Jadi takji itu step ke berapa Pak? Tadi kan al-jamu wa taufiq, kemudian apa? Takji, nasakh, kemudian tawakuf. Nah disinilah muncul apa istilah takji. Artinya dulu seolah-olah majelis takji itu pekerjaannya hanya apa Pak? Tidak Pak. Ya, tidak begitu ada Pak. Karena semua dalilnya Pak harus sudah ada teks Quran dan sunnah. Karena metode sinkronisasi ini kan hanya digunakan ketika apa? Kontradiktif. Artinya permasalahan itu apa? Sudah ada dalilnya. Tapi permasalahan agama ini kan tidak semuanya harus ada apa? Dalilnya. Misalnya jenengan sekarang jual beli, jenengan mensyaratkan adanya sertifikat. Jenengan cari Pak dalil Quran dan sunnahnya. Ketemu enggak? Jenengan mau beli tanah enggak pakai sertifikat mau Pak? Enggak mau dong. Tapi kalau jenengan ditanya, kok mensyaratkan sertifikat ya? Mana ini dalilnya dari Quran dan sunnah? Tidak ketemu. Ini bid'ah dari sertifikat salah. Apalagi tadi. Nah ini nanti ada ijtihad yang namanya ijtihad istislahi. Ijtihad istislahi itu apa? Ijtihad yang tidak ditemukan dalil di dalam Quran dan sunnah. Artinya Al-Quran tidak memerintahkan dan juga tidak melarang, tapi ada aspek kemaslahatan. Artinya kalau sertifikat itu menunjukkan kemaslahatan. Artinya tanah ini betul-betul legal dan memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mungkin adanya penipuan. Misalnya mentaati lampu lalu lintas itu dengan cari dalil ini nggak ada. Yang ada apa? Ijtihad istilah. Sehingga dari sini di fatwa-fatwa keputusan majelis takjid ternyata tidak hanya melakukan mentakjid aja, tetapi juga membahas permasalahan yang apa? Tidak ada dalilnya. Sehingga majelis takjid itu sebenarnya ruang lingkupnya tidak hanya takjid tetapi ijtihad. Artinya takjid dalam sejarah Muhammadiyah mengalami apa? Perluasan makna. Artinya ketika kita bicara takjid ya bicara ijtihad. Kalau ijtihad ruang lingkupnya berarti apa? Berkembang. Sudah luas, baik masalah itu ada dalil Quran dan sunnahnya maupun tidak. Artinya masih atau enggak ya? Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau monggo ke satu pertanyaan. Apa? Oh, mendulukan tangan atau apa?
dalam HPT jilid 1 pakai bagaimana? Sujud tadi, tangan dulu atau lutut dulu. Kalau kita lihat di sini, masjid mukabbiran, ini putusannya. Kemudian summa nuli ujud sujudo sapa sira mukabbiran kale maca takbir. Wadok lan selefono sapa sira robateka ngdungkul loro ira. Berarti dunggule dulu wa atraf qadamaika dan ujung-ujung jari kaki maksudnya itu. Alal ardi ke bumi summa yadaika baru apa kedua tangan. Artinya kalau dalam pandangan kecil lutut dulu. Nah kalau kita lihat alasannya ada hadis yang menjelaskan, hadis Abi Hurairah dan juga hadis Wa'il ibn Hujr. Nah, ini metodologinya nanti jenengan langsung belajar metodologi langsung praktek. Yang pertama hadis Wa'il ibn Hujr. Kata Wa'il ibn Hujr, ra'aitu Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah idza sajada apabila sujud wada'a rukbatai, Rasulullah meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Tapi kalau Rasulullah tadi kan sujud, kalau bangkit dari sujud ke berdiri itu pakai apa? Tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu. Makanya di dalam hadis Wa'il bin Hujr kan wa idza nahadha, apabila Rasulullah bangkit, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum apa? Kedua lututnya. Kenapa kok sujud itu lutut, kalau berdiri itu tangan, Pak? Kenapa kira-kira? Pakai pendekatan logika apa, Pak? Keseimbangan aja, Pak. Kalau gerak itu kalau ke atas sama ke bawah, berat mana, Pak? Berat ke bawah. Turun sama naik itu berat mana, Pak? Berat naik. Kalau jenengan sujud pakai lutut itu berat atau ringan, Pak? Ringan. Karena ringan pakai lutut. Ini saya tidak bicara kalau jenengan sudah mengalami penyakit asam urat, itu lain, itu pengecualian. Kalau sudah tua ya nggak bisa ya pakai tangan, nggak apa-apa. Ini maksudnya masih kondisi apa, normal. Karena turun dia ringan pakai lutut, tapi kalau naik itu berat pakai tangan dulu. Itu hadis Wa'il ibn Hujr. Kemudian hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah menjelaskan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila seorang di antara kamu sujud, maka janganlah, kalau kita mendelum, bahasa Jawanya apa? Jerum. Kaya jerume apa? Unta. Dalam hadis Abu Hurairah, fal yadok yadaihi qabla rukbatai, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Hadis ini maklub. Hadis ini apa? Maklub. Maklub ini kenapa, Pak? Hadisnya terbalik. Seorang perawi menarasikan sebuah cerita dengan terbalik. Nanti maklub itu panjang ya, ada maklub dalam sanad, kemudian dalam matan. Kalau dalam sanad menyebutkan perawi yang misalnya apa, Ahmad bin Muhammad dibalik menjadi Muhammad bin Ahmad, ayah menjadi anak, anak menjadi ayah, itu namanya maklub terbalik. Tapi kalau secara matan tadi tidak boleh mendorong kayak mendorongnya onta. Jeruknya onta itu kaki depan dulu ke belakang, Pak? Jenengan sudah lihat gitu. Kalau saya tanya, jenengan pernah ke Timur Tengah sudah sebelum ya, kecuali yang sudah haji. Dan sekarang makanya terus tanya, jenengan Binatang ada. apa? Itu buat binatang. Oh ada, ya Pak.
termasuk dalam kamus bahasa Arab juga bingung menimbulkan. Maksudnya ada kontradiksi keterangan dari satu kamus dengan kamus yang lain. Yang disebut tangan itu yang mana, yang kaki itu yang mana. Tapi intinya dalam kajian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, hadisnya Abu Hurairah ini makhluk. Kenapa? Karena tadi menjelaskan bahwasannya jeruknya unta itu pakai apa? Pakai apa? Tangan dulu baru kaki dulu. Pakai tangan dulu atau pakai kaki dulu? Pakai kaki. Pakai kaki atau tangan? Pakai tangan. Karena intinya sholat itu tidak boleh menyerupai apa? Hewan. Semua hewan tidak boleh apa? Kita sholat dengan menyerupainya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita itu betul-betul menghadap Allah. Tidak mungkin kita ibadah menyerupai bentuk hewan. Misalnya Rasulullah menggambarkan kalau orang sujudnya itu nggak mancep Pak, still ini kayak ayam gagak betul. Kalau kayak kita di kita ya kayak pitik betul. Misalnya ada sholat kayak gini, nih ya, ini namanya ik'a, duduk ason-ason loh. Kiai Jawa dulu mana? Duduk kayak posisi anjing itu nggak boleh juga, karena perbuatan sholat itu tidak boleh menyerupai hewan. Di antaranya tadi tata cara sujud dengan mendahulukan tangan sama dengan jerumnya unta. Dan sehingga dalam nanti ini lengkapnya bisa dilihat di HPT jilid 4. Majelis Takjim menjelaskan hadis Abu Hurairah yang menjelaskan sujud itu dengan tangan dulu, itu hadisnya makruh. Kalau makruh berarti do'if. Artinya dalam metode pengkajian Muhammadiyah semacam itu dibuatkan yang dibuatkan yang lututnya dulu daripada tangannya. Itu ya Pak jawabannya. Nanti lengkapnya bisa lihat di jilid 1 atau 3. Kalau turun lututnya dulu, ya. Kalau bangkit tangannya dulu. Tapi detailnya ya waktu saat ada berikutnya. Sepotong-potong saja. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kajian ini mudah-mudahan memberikan pencerahan terhadap kita semuanya untuk mencoba memahami agama